Pada tahun 1930, seorang pria Belanda bernama Hendrik van der Velde, seorang pengusaha teh kaya, membeli lahan seluas 7 hektar di kawasan Puncak Bogor. Sebagian besar tanah itu berisi pohon cendana yang tumbuh liar dan dianggap tidak berguna oleh penduduk sekitar. Namun Hendrik, yang dikenal berpikiran eksentrik, justru ingin membangun sebuah villa pribadi sebagai tempat pelarian dari hiruk-pikuk Batavia. Ia terpikat karena ketika pertama kali menginjakan kaki di sana, ia merasakan ketenangan yang tidak biasa, seolah tanah itu memanggilnya. Para pekerja pribumi yang ia pekerjakan mulai merasakan keanehan pertama saat melakukan penebangan pohon cendana. Beberapa batang pohon mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa pekat, lebih kuat dari cendana biasanya. Dan di beberapa bagian pohon, tampak garis-garis retakan mirip wajah manusia. Salah satu pekerja berkata pelan kepada mandornya, "Tuan, pohon-pohon ini seperti tidak mau ditebang." Mereka menebang juga, tapi setiap kali sebuah pohon tumbang, angin tiba-tiba berhenti seolah seluruh hutan menahan napas. Dalam 3 bulan, sebuah bangunan villa bergaya Indische selesai dibangun. Hendrik memberinya nama sederhana, Cendana Huis. Belum ada nomor rumah. Belum ada catatan resmi. Hanya bangunan berdiri sendiri, dan hutan yang mengelilinginya, terlalu dekat, terlalu senyap. Hendrik membawa istrinya, Agatha, dan putri kecil mereka, Elise, tinggal di villa tersebut pada awal 1933. Para tetangga jauh, yang rumahnya berjarak kilometer, menganggap keluarga itu pendiam tapi ramah. Namun rumor pertama mulai muncul pada pertengahan tahun itu. Para petani lokal melaporkan bahwa sawah mereka sering terdengar seperti ada anak kecil berlari-lari saat malam, padahal tidak ada siapapun. Dan suara itu datang dari arah villa Hendrik. Suatu malam, pekerja penjaga kebun melihat Elise berdiri di halaman belakang villa sendirian, menatap ke arah hutan sambil tersenyum tipis. Di sekelilingnya, kabut menggumpal lebih tebal daripada biasanya. Ketika sang penjaga mendekat untuk menegurnya, Elise memandangnya dan berkata dengan nada datar, "Mereka memanggilku dari pohon." Besoknya, Elise demam tinggi tanpa sebab. Agatha mulai melaporkan bahwa setiap malam kursi ruang tamu bergeser sendiri. Pintu kamar Elise bergetar seperti ada yang mengetuknya dari dalam, padahal sang anak tidur di kamar mereka. Setelah sebulan sakit, Elise menghilang. Pada suatu malam berkabut tebal, Hendrik dan Agatha mendengar tawa kecil anak mereka di halaman belakang. Mereka berlari, menemukan pintu belakang terbuka dan jejak kaki kecil berlumpur menuju hutan. Tapi jejak itu berhenti di antara pepohonan cendana. Seolah Elise menembus kabut dan lenyap begitu saja. Agatha tidak pernah pulih dari tragedi itu. Hendrik memperkeruh keadaan dengan menolak meninggalkan villa. Ia yakin Elise belum pergi. Ia yakin suara-suara yang kadang terdengar dari hutan adalah putrinya. Dan di awal 1934, tubuh Agatha ditemukan tergantung di kamar loteng. Hendrik tetap tinggal sendirian. Dan beberapa tahun kemudian, ia juga hilang, tanpa pernah ditemukan jasadnya. Hujan telah turun sejak dini hari, meresap ke tanah pegunungan dan membawa aroma basah khas Puncak Bogor. Kabut menggantung rendah di antara pepohonan pinus, seolah menutup jalan dari dunia luar. Di dalam mobil keluarga yang melaju pelan menaiki tanjakan, keempat penumpang itu terlihat diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Arman, sang ayah, menggenggam kemudi dengan kedua tangan yang mulai kaku. Pandangannya fokus pada jalan yang licin, sesekali memicingkan mata karena kabut semakin tebal. Dari kaca spion, ia bisa melihat mata Dinda dan Raffi yang memandangi jendela belakang, memperhatikan jejak jalan yang seperti ditelan putihnya kabut. Rina sibuk dengan ponselnya. Ia membuka aplikasi pesan yang berisi chat terakhir dengan seseorang bernama Bu Maya, yang mengaku sebagai pemilik villa yang akan mereka tempati, Villa Cendana 12. Pesan terakhir dari Bu Maya aneh. Jangan datang terlalu malam. Tetap lanjut kalau kabut turun. Kalau ada suara dari belakang rumah, abaikan saja. Rina awalnya menganggap itu hanya candaan orang tua yang jahil. Namun semakin mereka mendekati kawasan villa, semacam sensasi dingin merayap ke punggungnya. Dan pesan itu,
Entah kenapa, sekarang terasa seperti peringatan. "Men, ini jalannya benar?" tanya Rina dengan ragu, matanya beralih ke GPS. "Ya, harusnya sih," jawab Arman tanpa menoleh. Kata petunjuknya cuma tinggal 2 kilometer lagi. "Tapi kok kayak makin masuk hutan ya?" Dinda yang sedari tadi diam, ikut bersuara. "MAH, sinyal hilang. Ponsel aku mati-mati." Raffi memeluk boneka kecil berbentuk singa, hadiah dari ulang tahunnya. "Ayah, kok jalannya serem begini? Ini masih puncak kan?" Arman mencoba tersenyum, meski wajahnya tegang. "Masih. Mungkin kita lewat jalan alternatif." Namun sebenarnya Arman mulai merasa jalan itu tidak pernah ia lewati sebelumnya. Sudah belasan kali ia ke puncak untuk berlibur atau bekerja, tapi tanjakan berliku dengan pohon pinus setinggi gedung 5 lantai ini terasa asing. Mobil akhirnya tiba di sebuah pertigaan kecil. GPS menunjukkan tanda panah ke kanan, mengarah ke jalan sempit yang hanya cukup untuk satu mobil. Di depan jalan itu terdapat papan kayu tua bertuliskan Jalan Cendana, Villa Cendana 12. Rina menelan ludah. Itu, tulisannya kayak baru ditulis. Tapi kenapa kayunya kayak udah puluhan tahun? Arman terdiam sesaat. Ada sesuatu yang janggal. Namun ia memaksa tersenyum dan mengangguk. Ya sudah, tinggal sedikit lagi. Mobil mereka masuk ke jalan kecil itu. Pepohonan semakin rapat, membentuk semacam terowongan alami. Kabut tebal memenuhi ruang antar batang pohon, membuat semuanya tampak seperti dunia yang terputus dari kota. Dinda merapatkan jaketnya. MAH, dingin banget. Padahal AC-nya udah dimatiin. Rina memegang tangan Dinda. Kulit putrinya terasa dingin seperti es. 5 menit kemudian, di tengah kabut yang seolah bergerak sendiri, siluet bangunan mulai terlihat. Sebuah villa 2 lantai berdiri sendirian di tengah hutan. Catnya kusam, beberapa bagian dindingnya retak, namun lampu serambi depan menyala kuning redup. Villa Cendana 12, gumam Arman pelan. Rina bergidik. Kok, kayak udah lama gak ditinggali. Dinda mencubit lengannya sendiri. Raffi menatap tanpa berkedip. Villa itu, meski tampak tua, memancarkan sesuatu yang aneh. Bukan hanya kesunyian, tapi seperti sedang mengamati mereka. Arman memarkir mobil di halaman kecil berumput basah. Hujan mulai mereda, tetapi kabut tidak beranjak jauh. Begitu mereka keluar, udara terasa lebih dingin daripada yang seharusnya di puncak. Rina merapatkan cardigannya dan melihat ke sekeliling. Dari kejauhan, dari balik pepohonan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak cepat. Namun ketika ia memandang lebih fokus, tak ada apa-apa. Pintu villa terbuka sendiri. Kreek. Semua terdiam. Arman, mencoba rasional, tertawa kaku. Heh, mungkin engselnya longgar. Dinda memegang lengan ibunya erat-erat. Raffi bersembunyi di balik kaki Arman. Mereka masuk perlahan. Ruangan itu remang, berbau lembab namun masih tersusun rapi. Seperti seseorang baru saja membereskannya, atau seperti seseorang masih tinggal di sana. Di atas meja tamu terdapat kunci villa, beserta catatan kecil. Selamat datang, Pak Arman dan keluarga. Nikmati liburannya. Jangan keluar setelah jam 9 malam. Rina mematung menatap tulisan itu. Men, Bu Maya nggak bilang apa-apa soal aturan begini. Arman menghela napas panjang. Nanti aku telepon. Mungkin hanya standar dari pengurus villa. Namun ponsel Arman tidak ada sinyal sama sekali. Hening menyelimuti ruangan. Dari lantai atas, terdengar langkah kaki berat. 1 langkah, lalu berhenti. Dinda meringis panik. Ayah, ada orang di atas. Arman menelan ludah, mencoba menenangkan keluarganya. Pasti tikus, katanya.
meski hatinya sendiri tidak percaya. Raffi menunjuk ke arah tangga. Yah, tapi langkahnya besar. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Duk, duk, duk. Tapi bukan turun, melainkan berjalan memutari lantai atas. Seolah seseorang sedang berjalan bolak-balik tepat di atas kepala mereka. Arman mencoba memberanikan diri dan naik beberapa anak tangga. Halo? Ada orang di atas? Langkah itu berhenti. Keheningan panjang. Arman menahan napas, lalu melangkah satu tangga lagi. Tiba-tiba seluruh lampu di lantai atas mati bersamaan. Peluk! Rina berteriak pelan. Dinda memeluk adiknya. Raffi mulai menangis. Arman dengan cepat turun kembali. Kita masuk kamar dulu. Istirahat sebentar. Mungkin listriknya konslet. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara pintu lantai atas pelan-pelan terbuka. Kreek. Diikuti suara napas panjang dan berat, seperti seseorang, atau sesuatu, sedang mengintip dari balik kegelapan. Rina, gemetar, menggenggam tangan Arman. Men, villa ini beneran aman kan? Arman menatap istrinya, mencoba meyakinkan, meski wajahnya pucat. Iya, kita cuma perlu istirahat dulu. Tapi dalam hati Arman mulai diselimuti firasat buruk. Sangat buruk. Karena ia tiba-tiba sadar sesuatu. Bu Maya tidak pernah memberikan foto interior villa. Tidak ada ulasan online. Tidak ada nomor rumah tetangga. Dan GPS membawa mereka ke jalan yang tidak ada dalam peta offline. Di luar, kabut semakin tebal, mengelilingi villa seperti jerat. Dan dari lantai atas, langkah itu masih mendengarkan. Hening menyelimuti villa Cendana 12 saat keluarga itu membawa koper masing-masing menapaki teras kayu yang tampak rapuh. Di balik pepohonan pinus yang berbaris rapat seperti pagar alami, sinar matahari sore ditelan kabut tipis yang bergerak pelan, seolah mengikuti langkah mereka. Dari kejauhan, deru angin puncak Bogor terdengar seperti bisikan panjang yang tidak jelas arahnya. Arman memutar gagang pintu villa dengan hati-hati. Pintu itu terbuka dengan sangat mudah, terlalu mudah, seakan sudah menunggu sejak lama untuk menerima mereka. Kok terbuka? Kita nggak dikasih kunci sama pemiliknya? Tanya Rina lirih. Katanya kunci disimpan di pot bunga samping pintu. Mungkin ada yang lupa nutup, jawab Arman, meski keraguan tampak jelas di wajahnya. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, hawa dingin keluar seperti napas dari ruang gelap, dingin yang bukan berasal dari alam. Rasanya seperti melangkah masuk ruangan yang ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Lampu gantung tua di tengah ruang tamu berayun pelan, padahal tidak ada angin di dalam rumah. Sebuah sofa besar berdebu, meja kayu dengan ukiran lusuh, dan rak buku kosong berdiri di dinding, namun debu di atasnya tampak seperti telah dihapus seseorang baru-baru ini. Rina mengusap lengan. Aku merinding, men. Dinda menatap sekeliling, pupilnya mengecil. Gak ada suara serangga sama sekali, kayak mati semua. Raffi, yang biasanya cerewet, hanya menggenggam jaketnya dan bergeser lebih dekat ke ayahnya. Sementara itu Arman mencoba menyalakan lampu. Bohlam menyala, tetapi cahayanya seperti tertahan, remang, kusut, dan berdenyut pelan seperti nyala lilin yang kehabisan udara. Rina berusaha tetap positif. Mungkin listriknya kurang stabil. Namanya juga villa tua. Namun bahkan kata-kata itu tak mampu menghapus perasaan bahwa sesuatu sedang memperhatikan mereka dari kegelapan sudut ruangan. Mereka mulai menyusuri lorong untuk mencari kamar masing-masing. Lorong itu panjang, terlalu panjang untuk ukuran villa biasa. Seakan villa itu lebih besar di dalam daripada di luar. Ketika Arman membuka pintu pertama, ia mendapati kamar dengan tempat tidur tua, lemari yang sedikit terbuka, dan jendela besar yang menghadap hutan pinus. Tidak ada yang aneh, hingga Dinda menunjuk ke sudut ruangan. Ayah, itu apa? Di lantai, tergambar simbol-simbol kecil yang samar.
Garis-garisnya hampir hilang, seperti pernah dihapus seseorang, tetapi tidak tuntas. Rina menelan ludah. Mungkin bekas coretan anak kecil. Namun semua tahu, itu bukan coretan anak-anak. Saat mereka melangkah kembali ke ruang tamu, Raffi memanggil mereka. Ayah. Ibu. Lihat ini. Di dinding tersusun 4 figura foto. Ukurannya besar, berderet lurus seperti menunggu kembali keluarga yang dulu tinggal di sini. Namun yang membuat semua merinding. Semua foto itu tanpa wajah. Hanya badan. Pose keluarga lengkap. Tapi bagian wajahnya menghilang. Wajah suami, istri, anak-anak, seperti dihapus dengan sempurna oleh sesuatu yang bukan tangan manusia. Rina memegang dada. Siapa yang melakukan ini? Dinda bergumam, kenapa foto keluarganya nggak ada mukanya, kayak mereka disembunyikan. Raffi menepuk-nepuk lengannya, gelisah. Arman mencoba menertawakan. Mungkin efek foto yang rusak. Tapi bahkan dia tidak terdengar yakin. Saat mereka bersiap naik ke lantai 2 untuk melihat kamar lainnya, suara itu terdengar. Tok. 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 Langkah kaki. Pelan. Teratur. Berat. Semua berhenti. Ayah, suara Dinda bergetar, di atas siapa? Arman menatap ke arah tangga gelap. Tangga itu terlihat seperti mulut hitam yang siap menelan apapun yang naik. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tiba-tiba. Raffi berbisik, itu kayak langkah orang dewasa, bukan kucing, bukan binatang. Rina meraih tangan suaminya. Men, pulang aja yuk. Aku nggak enak. Arman menarik napas panjang. Mungkin kayunya memuai, biasa di tempat dingin. Namun tidak ada kayu yang memuai dengan pola langkah kaki manusia. Dengan senter dari ponselnya, Arman memimpin mereka menaiki tangga. Setiap anak tangga berderit keras, seolah protes terhadap kehadiran mereka. Di ujung lorong lantai 2, sebuah pintu kamar tiba-tiba terbuka perlahan. Kreek. Dinda menggenggam lengan ibunya. Rina menahan napas. Raffi sembunyi di belakang ayahnya. Pintu itu terbuka penuh. Di dalamnya, kosong. Kosong sekali. Tidak ada tempat tidur. Tidak ada lemari. Tidak ada jendela. Tidak ada apapun. Hanya ruangan putih yang dingin. Dan di lantai, ada jejak kaki kecil, berbaris menuju sudut ruangan, lalu berhenti begitu saja. Seolah si pemilik jejak menghilang di udara. Saat mereka berbalik hendak turun, Dinda menghentikan langkah. Tunggu. Arman menoleh. Rina memeluk Raffi dengan kuat. Ada apa, nak? Dinda memicingkan mata ke arah ujung lorong. Ada yang manggil nama aku. Rina langsung pucat. Siapa? Dari mana? Dinda berkeringat dingin. Suaranya kayak suara ibu. Rina segera meraih tangan Dinda. Ibu gak manggil kamu, sayang. Kita turun sekarang. Dan saat mereka mulai turun, dari lantai 2 terdengar jelas. Dinda, sini, nak, ikut ibu. Rina berteriak spontan, itu bukan aku. Mereka semua lari menuruni tangga. Mencoba menenangkan diri, Arman memutuskan mencari minuman ke dapur. Namun dapurnya aneh, tidak ada alat masak. Tidak ada peralatan. Meja bersih seolah tak pernah digunakan. Rina mencoba membuka lemari piring. Kosong. Hanya ada piring retas 1 buah. Dan piring itu masih basah. Seolah baru dicuci seseorang. Arman menahan rasa merinding dan menyiapkan kopi sachet dari koper. Ketika ia menoleh ke arah jendela, ia menjatuhkan gelasnya. Di balik kaca buram yang dipenuhi embun, tampak wajah seorang gadis menatap ke dalam.
diam, pucat, dengan rambut panjang menutupi sebagian mukanya. Gadis itu tidak berkedip, tidak bergerak. Hanya menatap lurus ke arah Arman, dengan tatapan kosong yang sangat dingin. Arman mundur selangkah. Ketika kelima mereka melihat kembali jendela itu, wajah gadis itu sudah hilang. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya hutan yang diam, terlalu diam. Untuk mengalihkan ketegangan, Arman mencoba menyalakan TV tua di ruang keluarga. TV itu mati. Layarnya hitam. Namun tiba-tiba, sezrak, suara statis muncul. Layarnya bergetar. Gambar samar muncul, lorong villa itu sendiri. Lorong tempat kamar-kamar berada. Dinda menutup mulutnya. Raffi memeluk lututnya. Di layar, terlihat sesuatu bergerak cepat di ujung lorong. Sesuatu yang hitam. Bentuknya mirip orang berlari melintasi lorong. Namun tiba-tiba TV mati total. Meninggalkan pantulan keluarga itu sendiri dalam layar gelap. Tapi di pojok layar, ada bayangan lain. Bayangan kelima. Bayangan seorang anak kecil yang berdiri tepat di belakang Raffi. Raffi langsung menangis ketakutan. Aroma bunga cendana tercium dari arah tangga. Wangi yang awalnya lembut berubah tajam dan menusuk. Rina memegang Arman. "Men, aku sumpah, kita harus pergi." Arman menelan ludah. Ini bukan lagi soal takut atau tidak. Ini sudah tidak normal. Kita tidur dulu. Besok pagi kita pulang. Sekarang sudah gelap dan... Kalimatnya terhenti. Karena dari arah belakang mereka muncul suara tawa kecil. Tawa anak perempuan. Terlalu dekat. Terlalu nyata. Tawa itu bukan suara Dinda. Bukan suara siapapun di keluarga itu. Mereka semua menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor yang gelap, memanjang, dan terasa lebih jauh daripada sebelumnya. Seolah villa itu memperpanjang dirinya semakin mereka masuk. Arman panik. Ia berlari ke pintu depan. Tapi ketika ia memutar gagang pintu itu, terkunci. Padahal sebelumnya pintu itu terbuka lebar. Ia mencoba memutar sekuat tenaga. Pintu itu tidak bergerak sama sekali. Rina membantunya. Dinda menangis. Raffi memukul pintu sambil memanggil ayahnya. Tidak ada yang berubah. Pintu itu seakan disegel oleh sesuatu dari dalam. Seolah villa itu tidak mengizinkan mereka pergi. Saat semua mulai kehilangan harapan, suara itu terdengar. Dari loteng. Bukannya villa ini tidak punya loteng? Mereka tidak pernah melihat pintunya sebelumnya. Tapi kini, di atas tangga lantai 2, tampak sebuah pintu kecil yang sedikit terbuka. Dan dari dalamnya terdengar bisikan halus. Kembali, jangan tinggalkan kami." Arman memandang keluarganya. Rina memeluk kedua anaknya. Dinda menutup telinganya. Raffi menggigil seperti demam. Suara itu semakin kuat. Semakin jelas. Semakin mendekat. "Kembalilah. Kalian sudah dipilih." Arman berteriak. "Siapa kalian?" Dan suara itu berhenti mendadak. Digantikan suara satu kalimat yang membuat tulang punggung mereka membeku. "Selamat datang kembali di Villa Cendana 12. Dan seolah menanggapi kalimat itu, seluruh lampu villa padam sekaligus. Gelap total. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Tidak ada ruang untuk bernapas. Hanya kegelapan pekat yang begitu tebal hingga terasa hidup. Dan di tengah kegelapan itu, ada yang bergerak. Perlahan. Mendekati mereka. Kegelapan yang tiba-tiba menelan seluruh Villa Cendana 12 terasa seperti lautan hitam yang mendesak mereka dari segala arah. Tidak ada cahaya dari luar, tidak ada remang dari lampu jalan, seolah seluruh dunia di luar villa menghilang.
Hanya helaan napas mereka sendiri yang menjadi tanda bahwa mereka masih berada di dalam realitas. "Arman, pegang tangan aku," suara Rina berbisik gemetar, nadanya nyaris tak terdengar. Arman meraih tangan istrinya sambil mencari lengan kedua anaknya. "Dinda, Raffi, sini, jangan pisah." Dari dalam kegelapan, desiran kain terdengar, pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang berjalan di sekitar mereka meski mereka tidak bisa melihat apapun. Dinda menarik napas cepat. "Ayah, itu, di belakang kita ada yang jalan." Raffi menempel pada tubuh ibunya sambil memejamkan mata kuat-kuat. Suara itu semakin dekat. Teratur. Langkah kecil. Lalu berhenti tepat di belakang mereka. Arman mengangkat ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya senter merobek kegelapan. Tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Namun ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Di tengah ruang tamu, tepat di atas karpet kusam, berdiri sebuah karung putih besar. Terikat rapat di bagian atas seolah menahan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Karung itu bergoyang pelan. Seperti ada seseorang, atau sesuatu, yang berusaha keluar dari dalam. Rina langsung mundur. "Arman, apa itu? Kapan muncul?" Arman mendekat beberapa langkah, meski tubuhnya gemetar. Dinda menahan bahu ayahnya sambil berbisik. "Ayah, jangan dekat-dekat." Namun Arman mengabaikan nalurinya sendiri. Lampu ponselnya diarahkan tepat ke karung itu. Sesuatu di dalam karung terhenti. Diam. Tidak bergerak sama sekali. Hening. Lalu, suara kecil terdengar dari dalam. "Tolong." Semua darah di tubuh mereka seakan berhenti mengalir. Suara itu suara anak kecil. Lirih. Memohon. Raffi langsung memeluk pinggang ibunya dan menangis ketakutan. "Ibu, jangan buka, itu bukan manusia." Arman mundur perlahan. Karung itu tiba-tiba merosot ke arah mereka, seperti didorong kuat dari dalam. Bruk! Mereka semua menjerit dan berlari ke arah tangga. Namun sebelum mereka naik, karung itu sobek sendiri, dan dari dalamnya keluar. Tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya kain robek. Tidak ada tubuh. Tidak ada makhluk. Seolah suara tadi hanyalah pancingan untuk membuat mereka mendekat. Saat mereka naik ke lantai 2, Arman memalingkan wajahnya ke bawah untuk memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Senter ponselnya tak sengaja menyorot ke arah dinding lorong. Dan di dinding itu, terlihat jelas. Jejak tangan-tangan kecil. Banyak. Puluhan. Seperti ada anak-anak yang menepuk dinding sambil berlari. Jejak itu mengarah ke lantai atas. Menuju mereka. Dinda menutup mulut, menahan muntah karena ngeri. Rina hampir pingsan, tapi Arman menarik lengan istrinya dan membantunya naik. Begitu mereka berada di lantai 2, lorongnya tampak berbeda. Tadi lorong itu lurus dan remang. Kini lebih panjang. Dindingnya lebih gelap. Seperti tertarik oleh kekuatan tak terlihat yang memperpanjang bangunan. "Villa ini berubah," bisik Dinda dengan suara retak. "Ayah, villa ini bukan bangunan biasa." Karena panik dan kelelahan, Arman memutuskan mereka masuk ke salah satu kamar di lantai 2. Kamar itu adalah kamar yang mereka pilih untuk Raffi sebelum suasana mencekam dimulai. Tempat tidurnya kecil, lampu meja mati, jendela tertutup tirai tebal. Saat Rina memeluk kedua anaknya di pojok kamar, Arman mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan senter dan memastikan pintu terkunci. Tiba-tiba Raffi berkata, "Ayah, ada kertas jatuh dari kolong tempat tidur." Arman menunduk. Benar. Sebuah lembaran kertas lusuh muncul dari bawah ranjang, seperti baru saja didorong oleh seseorang di dalamnya. Arman mengambilnya. Kertas itu adalah surat tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar. Tulisan di atasnya membuat bulu kuduk mereka meremang.
Jika kalian membaca ini, artinya villa ini sudah menerima kalian. Jangan percaya suara-suara yang memanggil dengan nama kalian. Jangan buka pintu setelah tengah malam. Jangan pernah melihat ke jendela lantai atas. Arman berhenti membaca. Rina bertanya dengan suara pecah. Kenapa berhenti? Arman menelan ludah, lalu melanjutkan. Karena sesuatu di luar sana akan menirukan wajah kalian. Rina langsung menutup mulutnya dan menangis. Belum sempat mereka bereaksi, terdengar ketukan di jendela kamar. Pelan. Ritmis. Seperti seseorang sedang mengetuk kaca dengan kuku. Tok. 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 Rina menutup telinga Raffi. Dinda bersembunyi di balik tubuh Arman. Tok. Tok. Trok. 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 Ketukan itu berubah menjadi lebih cepat. Lebih keras. Lebih marah. Jendela bergetar. Tirai berdenyut seolah ada angin kencang dari luar, padahal tidak ada angin sama sekali. Arman mendekat sambil mengangkat ponsel. Tapi sebelum ia tiba di jendela, ketukan itu berhenti. Senyap. Rina menghela napas lega. Dinda mengusap matanya. Lalu, brak. 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 Ketukan itu kembali dengan kekuatan yang menggila, seperti seseorang sedang menghajar kaca dari luar. Kali ini disertai suara. Suara Dinda. Ayah, buka, aku di luar, tolong, ini bukan tempatku. Dinda, yang berada di dalam kamar, langsung menjerit histeris. Itu bukan aku. Ayah, jangan buka. Arman memeluk putrinya sambil mundur. Jendela bergetar seperti akan pecah. Sampai akhirnya suara itu berubah menjadi tawa kecil. Tawa seorang gadis. Tawa yang sama seperti yang mereka dengar dari karung putih di ruang tamu. Ketika semuanya berhenti, Arman mencoba melihat jam di ponselnya. Pukul 21.12. Masih malam. Namun ketika ia mencoba melihat jam dinding kamar, jarumnya menunjukkan pukul 3.27. Rina langsung gemetar. Gimana bisa beda 4 jam lebih? Kita baru masuk kamar ini beberapa menit. Arman mencoba memutar jarum jam. Tidak bergerak. Jarum jam itu seolah terjebak oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tiba-tiba jam itu berbunyi. Tik. 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 Padahal jam dinding tidak seharusnya memiliki suara sekeras itu. Dinda menatap jam itu dengan mata membesar. Ayah, lihat jarumnya. Jarum detik bergerak. Mundur. Saat mereka membuka pintu kamar perlahan untuk memastikan lorong aman, cahaya kecil dari senter Arman menelusuri koridor yang gelap. Namun koridor itu tidak lagi kosong. Ada bayangan berdiri jauh di ujung lorong. Bayangan manusia. Tapi tubuhnya terlalu panjang. Terlalu kurus. Terlalu bengkok. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya berdiri menghadap mereka. Rina menutup mulutnya agar tidak menjerit. Raffi memeluk kaki ayahnya. Arman perlahan menutup pintu lagi. Namun sebelum pintu tertutup penuh, bayangan itu bergerak 1 langkah maju. Tanpa suara. Tanpa gerakan tubuh. Seolah meluncur. Arman langsung mengunci pintu. Semua menempel pada dinding berlawanan dari jendela. Tapi dari dalam dinding itu terdengar suara lain. Suara tangisan. Pelan. Sedih. Menyeret. Seperti ada seseorang di dalam dinding kamar itu, menangis sambil memohon keluar. Dinda menutup telinga sambil berteriak. Ayah, hentikan suaranya. Namun suara itu semakin jelas. Jangan tinggalkan aku di sini, dingin, gelap, tolong. Arman menghantam dinding dengan tangan kosong.
Tapi suara itu tidak berhenti. Justru berubah menjadi suara lain. Suara Rina. "Arman, keluarkan aku di dalam sini." Rina sendiri menatap suaminya dengan wajah pucat. "Itu bukan aku, itu bukan suara aku." Ketika suara dari dalam dinding menghilang, lemari kayu di pojok kamar berderit. Pelan. Bersiap terbuka. Semua menatap lemari itu dengan napas tertahan. Engselnya bergoyang perlahan. Sedikit demi sedikit, sampai pintunya terbuka cukup lebar. Di dalam lemari, gelap total. Tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan padat. Arman menyorotkan senter. Dan di saat cahaya menyentuh bagian dalam lemari, ada wajah di sana. Pucat. Biru. Dengan mata terbuka lebar, terlalu lebar. Wajah itu mencondongkan kepalanya pelan. Seperti melihat mereka. Dan tersenyum. Senyuman kering, retak, seperti kulit wajahnya robek ketika tersenyum. Raffi langsung menjerit ketakutan. Namun detik berikutnya, wajah itu menghilang. Kosong kembali. Ketika teror mereda sesaat, dari luar kamar terdengar suara lain. Suara laki-laki dewasa. Suara yang sangat menyerupai Arman sendiri. "Kalian tenang saja, villa ini hanya ingin kalian tetap di sini." Arman langsung pucat pasi. Rina memegang bahu suaminya. "Men, itu suaramu." Dinda menggigil. Raffi menangis tanpa suara. Arman menempelkan telinga ke pintu. Suara itu semakin jelas. "Kita sudah pernah di sini sebelumnya." Frase itu menghantam dada Arman seperti palu. Apa maksudnya? Kapan mereka pernah di sini? Kenapa suara yang menirunya berkata seperti itu? Rina memegang dada. "Men, villa ini mengubah hal-hal di kepala kita." Ketika suara itu menghilang dan ketegangan mulai mereda sedikit, tiba-tiba pintu kamar bergetar kuat. "Duk! Duk! Duk!" Raffi menjerit. Dinda menutup telinganya. Rina mundur sambil menangis. Arman berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar namun mencoba melindungi keluarganya. Ketukan itu berhenti. Hening. Lalu sebuah bisikan terdengar dari celah bawah pintu. Suara perempuan dewasa. Pelan. Terdekat yang pernah mereka dengar. "Kalian tidak boleh keluar." Dan lampu senter Arman tiba-tiba padam. Gelap total kembali. Kali ini lebih pekat. Lebih menakutkan. Karena mereka tahu ada sesuatu di ruangan itu bersama mereka. Hujan mulai turun sejak sore, perlahan merayapi atap villa Cendana 12 dan memukul kaca jendela dengan suara lembut yang kemudian berubah semakin deras, seperti 1000 jari mengetuk-ngetuk kaca dalam ritme tak beraturan. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menelan halaman depan villa hingga sejauh 2 meter dari teras. Seakan ada selimut putih tebal yang sengaja ditarik untuk menyembunyikan sesuatu di luar sana, atau justru untuk menahan sesuatu agar tidak masuk. Arman menutup tirai ruang tengah sambil menelan ludah. "Udara malam ini makin dingin ya," ujarnya datar, tak ingin terdengar cemas meski punggungnya sejak tadi merinding tanpa alasan jelas. Rina sedang menyiapkan teh panas di dapur. Api kompor kecil masih menyala ketika ia berujar, "Iya, dari tadi rasanya seperti ada angin dari celah-celah dinding. Padahal semua jendela sudah kita tutup." Dinda yang duduk di sofa langsung mendongak. "Aku masih dengar suara langkah itu tadi," bisiknya. Di lantai atas, kayak ada yang mondar-mandir. Raffi, yang menggambar di meja kopi, ikut menimpali, "Aku dengar juga." Tapi suaranya kayak, pelan banget. Kayak langkah orang yang jalannya diseret. Jantung Arman serasa menegang. Sejak insiden pintu kamar terbuka sendiri semalam, ia mencoba mengabaikan semua hal ganjil, mencoba bersikap realistis dan logis, namun kejadian-kejadian terus datang dengan intensitas yang tidak wajar.
Jam menunjukkan pukul 20.55 ketika suara duk, 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 terdengar dari lantai atas. Tepat dari arah tangga. Seperti seseorang menuruni anak tangga perlahan. Setiap hentakan terdengar berat, bergema, dan sangat jelas, terlalu jelas untuk ukuran villa tua yang seharusnya kosong hanya berisi mereka berempat. Arman memutar tubuhnya cepat. Dinda, Raffi, tetap di sini. Dinda menggenggam lengan adiknya. Ayah, jangan naik. Cuma mau memastikan, jawab Arman, meskipun suara dalam dirinya juga menolak keras. Ia berjalan menuju tangga sambil menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih itu menyapu anak tangga satu persatu, menembus kegelapan yang pekat. Hujan di luar semakin deras. Rina mengintip dari dapur, wajahnya tegang. Ketika Arman menginjak anak tangga pertama, suara itu berhenti. Hening. Hanya hujan dan degup jantungnya sendiri. Namun saat ia mengangkat kaki untuk melangkah ke anak tangga kedua, tiba-tiba buk. Sesuatu seperti berlari cepat dari lantai atas menuju tangga, lalu berhenti tepat di ujung atas seperti seseorang mendadak membatu di tempat. Arman memaku badan. Nafasnya tercekat. Ia menyorotkan senter ke atas. Butiran debu turun pelan dari langit-langit. Tangga kosong. Tapi, ada sesuatu. Bayangan yang tadi tidak ada, seperti siluet tubuh berdiri tegak tepat di tikungan tangga. Tidak jelas, tapi sangat nyata. Arman memejamkan mata satu detik, membuka lagi. Bayangan itu menghilang. Ayah! Rina memanggil dengan nada panik, membuat Arman kembali mundur satu langkah. Aku nggak naik, ujarnya akhirnya. Tubuhnya terasa dingin dari ujung kaki hingga punggung. Malam itu, mereka memutuskan berkumpul di ruang tengah. Televisi menyala namun hanya sebagai latar. Suara acara hiburan terasa tak relevan dan tidak menolong sedikit pun rasa takut yang menggantung. Hujan masih menggedor kaca jendela ketika suara lain mulai muncul. Ketok, ketok, ketok. Kali ini dari dinding di belakang sofa. Raffi memeluk lututnya. Ibu, itu apaan? Rina berdiri perlahan, mendekati dinding tersebut. Telapak tangannya menyentuh permukaan kayu yang dingin. Mungkin tikus, jawabnya ragu. Namun ketukan itu berubah. Ketok, ketok, ketok. Lalu menjadi suara seperti kuku panjang menggores pelan ke bawah. Serarak, serarak, serarak. Dinda menangis tanpa suara, bahunya bergetar. Bu, tolong jangan dibuka, jangan cek apapun. Arman mendekat dan menempelkan telinganya ke dinding lain, berharap menemukan sumber. Tetapi yang terdengar justru bisikan. Sangat pelan. Tidak seperti tikus, atau angin, atau suara kayu yang memuai kena udara dingin. Lebih seperti seseorang yang berbicara tepat dari balik papan dinding. Di sini, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Arman langsung menjauh dengan ekspresi pucat. Kita pindah ke kamar saja. Semua harus tidur berdekatan. Mereka pindah ke kamar utama. Lampu dinyalakan, pintu dikunci. Rina dan Dinda duduk di ranjang, sementara Raffi bergelung di antara keduanya. Arman menutup gorden, memastikan tidak ada celah sedikit pun. Tetapi kamar itu, entah mengapa, terasa lebih dingin dibanding ruangan lainnya. Seolah udara menetes dari langit-langit, dingin lembab yang merayap pelan ke kulit. Ini gak normal, gumam Arman sambil melihat layar ponselnya. Suhu cuma 20 derajat. Tapi rasanya jauh lebih. Klik. Lampu kamar berkedip. Sekali. Dua kali. Dan mati. Kegelapan langsung menelan ruangan. Dinda menjerit kecil. Ayah. Aku di sini. Tenang, jawab Arman sambil meraba-raba mencari saklar. Aku nyalain senter. Cahaya senter ponsel menyala. Namun itu justru jadi awal dari mimpi buruk lain.
Cahaya senter Arman menyapu ruangan. Tempat tidur, lemari, meja kecil. Tidak ada apa-apa. Tapi Rina, yang duduk di kasur, tiba-tiba memegang lengan Arman sangat erat. "Men, arahkan senternya ke sudut kamar itu." Arman menoleh perlahan. Ke sudut dekat lemari, yang bagian atasnya gelap karena tidak terjangkau cahaya. Ia menyorotkan sinar ke sana. Dan melihatnya. Sebuah bayangan berdiri tegak, tinggi, bentuknya seperti manusia, tapi lebih kurus, sangat kurus, dengan bahu yang terlalu lebar sementara lengannya menjulur panjang melebihi tubuh. Bayangan itu tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bersuara. Namun wajahnya, atau bagian yang seharusnya menjadi wajah, menghadap tepat ke arah mereka. Senter Arman bergetar di tangannya. Raffi menangis. "Ibu, itu apa?" Dinda menutup wajah dengan kedua tangan, merintih ketakutan. Arman perlahan berjalan mundur, memegang gagang pintu kamar. "Rina, kita keluar." Saat ia memutar kenop, pintu tetap terkunci meski sebelumnya belum sempat dikunci oleh siapapun. "Men, cepat!" Suara Rina pecah. Arman memutar lebih keras. Kenop pintu bergerak, tetapi pintunya seperti tertahan dari sisi luar. Seolah ada seseorang mendorong dari balik koridor. Arman menendangnya. "Buka! Buka!" Bayangan itu melangkah. Satu langkah. Gerakannya mencicit, seperti sendi-sendi kering yang dipaksa bergerak. Arman kembali menendang pintu sekuat tenaga. Brag! Pintu akhirnya terbuka terhempas. Mereka sekeluarga langsung keluar berlari ke ruang tengah. Saat Arman menutup pintu kamar kembali, bayangan itu muncul di celah sempit antara pintu dan kusen. Tidak bergerak. Hanya memandang. Seakan memantau mereka pergi. Ketika mereka tiba di ruang tengah, seluruh lampu villa menyala kembali. Tapi tidak seperti biasanya. Cahayanya terlalu terang, putih menyilaukan, seperti cahaya dari ruangan rumah sakit atau ruang operasi. Suasana yang seharusnya hangat berubah menjadi sesuatu yang asing, tidak nyaman, dan salah. Kenapa lampu bisa hidup lagi? Rina bergumam sambil mengangkat tangan menutupi mata. Dinda menjawab pelan, "Bu, lihat itu." Di dinding ruang tengah, tepat di atas sofa, cat putihnya terkelupas. Membentuk garis. Lalu garis itu bergerak seolah sedang digores dari dalam dinding. Makin panjang, sampai membentuk sebuah tulisan. Tulisan yang tercoret kasar seperti kuku yang memahat paksa. "Keluar!" Raffi menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Arman kini kehilangan semua alasan logisnya. Ia meraih semua tas, jaket, dan kunci mobil. "Kita pulang sekarang." "Sekarang juga." Mereka bergegas ke pintu depan. Arman memutar kunci. Pintu terbuka. Namun yang menunggu di luar bukanlah halaman villa seperti sebelumnya. Bayangan kabut begitu tebal hingga hanya terlihat 2 langkah ke depan. Sementara suara rumput bergesekan terdengar sangat dekat, seolah ada seseorang berjalan mengitari teras rumah. "Kita harus keluar." Arman menarik napas panjang. Apapun yang terjadi. Saat mereka melangkah melewati ambang pintu, kabut menyibak sedikit oleh hembusan angin. Menampakkan sesuatu. Sebuah papan rumah yang terpaku di dinding luar villa. Papan yang seharusnya bertuliskan Villa Cendana 12. Tapi malam itu, huruf-hurufnya berubah. Seolah catnya mengelupas sendiri. Tertulis, "Villa tidak ada." Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan. Sementara kabut kembali menutup, menyapu papan itu hingga menghilang dari pandangan. Hujan turun semakin deras malam itu, seperti jarum-jarum dingin yang menancap ke atap Villa Cendana 12. Petir sesekali membelah langit, membuat bayangan pepohonan bergetar di dinding. Namun yang lebih mengganggu bukanlah cuaca,
melainkan suara-suara aneh yang terus bergema dari bagian belakang villa sejak sore. Arman berdiri di depan jendela ruang tengah, menatap gelap pekat di luar. Ia memeluk tubuhnya sendiri, bukan karena kedinginan, melainkan karena firasat buruk yang tak kunjung pergi sejak mereka tiba. Rina duduk di sofa, memegangi kepala yang terasa berat. Dinda dan Raffi duduk rapat di karpet, tanpa tidak bisa fokus pada apapun selain ketakutan yang menggantung di udara. Tidak ada yang benar-benar tenang. Sejak kejadian di tangga dan penampakan aneh di kamar mandi semalam, keluarga itu seperti tak pernah bisa bernafas lega. Dan kini, teror berikutnya mulai menunjukkan dirinya. Tok, tok, tok. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih teratur, seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang mencoba memberi kode dari balik dinding kayu usang villa itu. Arman menjauh dari jendela dan menoleh cepat. Ada yang dengar itu, suaranya datar, tetapi wajahnya tegang. Raffi langsung menempel pada tangan Arman. Ayah, itu dari kamar belakang. Dinda meneguk saliva yang terasa pahit. Kayak, ketukan dari dalam dinding, yah. Rina menggigit bibir. Kenapa suara itu selalu datang pas malam? Apa ada binatang di dalam struktur rumah? Arman menggeleng. Bukan binatang. Cara ketukannya terlalu ritmis. Tok, tok tok, tok. Kali ini pola tersebut seperti sandi. Dinda merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggungnya. Itu, kayak pola ketukan orang minta dibukakan pintu. Raffi menjerit kecil dan menyembunyikan wajahnya di pinggang Arman. Rina mengambil senter dari meja. Kita cek. Tapi cukup dari luar dindingnya saja. Kita tidak sentuh apapun. Arman menarik napas dalam, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang bahkan ia tidak tahu wujudnya. Baik. Kita cek sama-sama. Koridor belakang villa lebih gelap daripada bagian rumah lainnya. Lampu kuning redup seperti kehabisan tenaga, berkedip-kedip seakan hidup segan mati tak mau. Udara di sana lebih dingin, padahal letaknya berada di tengah bangunan, tidak dekat jendela atau pintu. Dinginnya bukan dingin alam, lebih seperti dingin ruang bawah tanah. Rina menyalakan senter, cahayanya memotong kegelapan dengan sekelebat tipis. Mereka mendekati dinding tempat suara itu berasal. Arman menempelkan telinganya. Diam. Sunyi. Tapi seakan dinding itu tahu mereka sedang memperhatikannya. Tok. Sebuah hentakan keras muncul tepat di belakang telinga Arman. Arman tersentak mundur. Rina menjerit kecil. Raffi memeluk kakaknya sambil menutup telinga. Dinda menahan nafas. Suara itu bukan lagi ketukan. Itu seperti tinjuan keras. Seolah seseorang sedang meronta dan berusaha keluar. Ada apa di balik dinding? Rina berbisik, suaranya gemetar. Arman menatap dinding itu lama, seperti mencoba membaca sesuatu yang tak terlihat. Ini bukan struktur rumah yang normal. Dindingnya tebal. Ada ruang kosong di dalam. Dinda menelan ludah. Maksud ayah, ada ruang rahasia? Arman mengangguk pelan. Kemungkinan besar. Raffi mulai menangis pelan. Ayah jangan buka, jangan buka. Arman membelai kepala putranya. Ayah nggak akan buka apapun, nak. Namun pada saat itulah, suara lain muncul. Bukan ketukan. Bukan tinjuan. Melainkan, bisikan. Tolong, buka pintunya. Rina langsung mundur 3 langkah, menabrak Dinda. Dinda spontan meraih tangan ibunya. Arman menegang, napasnya terhenti beberapa detik. Bisikan itu begitu jelas. Begitu dekat. Seakan berada tepat di balik kayu rapuh itu. Raffi menggigil. Ayah, itu suara perempuan, suara perempuan. Arman menelan ludah. Aku dengar.
Rina tak berani lagi menatap dinding itu. Arman, kita harus keluar dari sini. Sekarang. Tapi Arman menggeleng. Aku tidak akan membiarkan suara itu mengikuti kita ke bagian lain rumah. Kita harus tahu apa yang ada di sini. Arman. Rina mengeraskan suara, hampir menangis. Bahaya. Arman mendekat pada dinding lagi, dengan senter diarahkan ke permukaan kayu. Dan ia menemukan sesuatu. Garis tipis berbentuk persegi panjang. Samar. Tersamar seperti pola kayu. Itu, sebuah pintu kecil. Rina, Arman berbisik. Benar. Ada ruang di dalam. Dinda menutup mulutnya. Ayah jangan buka, Please. Arman mengusap kepala putrinya. Ayah gak akan buka. Tapi ayah harus memastikan ini dari luar. Ia menunduk, memeriksa bagian bawah pintu tersembunyi itu. Dan ketika cahayanya menyapu ujung kayu, Dinda melihatnya paling dulu. Sinar, itu apa? Suaranya pecah. Di bawah pintu, ada celah hitam. Dan dari celah itu, muncul sesuatu seperti jari manusia. Tipis. Pucat. Keluar perlahan dari bawah kayu. Raffi menjerit histeris. Rina memekik ketakutan. Arman spontan mundur, menjatuhkan senter, yang terpental dan bergoyang di lantai dengan cahaya berputar-putar. Dinda terpaku. Jari itu bergerak. Meraba udara. Seolah mencoba meraih kaki Arman. Ayah, jerit Dinda menarik Arman menjauh. Arman mengambil napas besar dan meraih keluarganya. Kita harus ke ruang tengah. Sekarang, mereka berlari kembali ke ruang tengah. Namun ketika mereka tiba, sesuatu berubah. Lampu utama yang semula menyala terang kini meredup drastis. Warna kuningnya berubah menjadi oranye kehitaman, seperti lampu tua yang kehabisan listrik. Udara lebih dingin. Aneh. Seakan villa itu bernafas. Dan televisi yang sebelumnya mati, kini menyala sendiri. Gambar hitam putih, bersemut, dengan dengungan statis yang kasar. Rina menutup mulutnya. Kenapa TV? Namun sebelum ia selesai, gambar pada layar berubah. Menampilkan sebuah ruang sempit. Gelap. Hanya diterangi cahaya kecil. Dan di pusat gambar itu, sesosok perempuan berambut panjang, wajah tak terlihat, duduk meringkuk sambil menangis. Dinda tertegun. Itu, ruang itu. Arman mengangguk pelan, wajahnya pucat. Itu, ruang yang ada tadi di balik dinding. Raffi langsung memeluk kakaknya erat. Kita diintip, Kak, kita diintip. Tiba-tiba perempuan itu di layar berhenti menangis. Kepalanya menoleh perlahan ke arah kamera. Gerakannya patah-patah, seperti tulang-tulangnya dipaksa bergerak ke arah yang salah. Dinda menjerit, menutup wajahnya. Perempuan itu mendekat ke kamera, makin dekat, hingga wajah pucat tanpa mata itu memenuhi seluruh layar. Lalu ia berbisik dengan suara serak, pecah, dan menyayat. Jangan tinggalkan aku di sini. Brag! Televisi meledak kecil, mengeluarkan percikan listrik dan asap. Lampu ruang tengah berkedip-kedip keras. Dinding bergetar seperti diguncang dari dalam. Rina memeluk anak-anaknya erat sekali. Arman, kita harus pergi. Sekarang. Keluar dari villa ini. Arman menggigit bibir. Aku juga mau pergi. Tapi, dinding bagian belakang, tempat ruang rahasia itu berada, mengeluarkan suara keras. Duk! 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 Pukulan. Benturan. Seperti seseorang yang mencoba mendobrak pintu tersembunyi itu dari dalam. Arman langsung berteriak. Ambil semua barang.
Kita keluar malam ini juga. Namun bahkan sebelum mereka berbalik, celah kecil di antara pintu koridor belakang dan ruang tengah mulai berubah gelap. Bukan gelap dari ketiadaan cahaya, tapi gelap yang bergerak, mengalir, merayap di lantai seperti kabut hitam. Rina kaget. Arman, itu apa? Arman memundurkan keluarganya. Jangan sentuh apapun dari kabut itu. Namun kabut itu tidak hanya merayap. Ia merayap menuju mereka. Dan dari kejauhan, dari balik dinding villa, terdengar suara lain. Suara tangisan perempuan. Kemudian suara anak kecil. Kemudian suara langkah kaki berlari-lari di lantai atas. Seolah seluruh villa dihuni oleh ratusan suara manusia yang tak terlihat. Dinda menggigil. Ayah, villa ini bukan rumah. Villa ini hidup. Arman memeluk ketiga anggota keluarganya, berusaha menutupi tubuh mereka dari apapun yang akan keluar selanjutnya. Semuanya dengarkan ayah. Suara di balik dinding berhenti. Kabut juga berhenti. Lingkungan mendadak hening, hening yang tidak natural. Arman menelan ludah, menatap keluarganya. Mulai detik ini, ia menarik napas dalam. Kita tidak lagi sendirian di Villa Cendana 12. Angin malam merobek-robek dedaunan di luar Villa Cendana 12. Suaranya seperti bisikan orang marah yang bergerak mengitari rumah. Udara dingin seakan menembus tulang, dan bukan dingin yang datang dari cuaca. Dingin itu terasa seperti peringatan. Di ruang tengah, Arman menahan napas panjang sambil memeluk keluarganya erat. Televisi yang tadi meledak kecil kini tinggal menyisakan bau plastik terbakar dan asap tipis. Lampu gantung di atas kepala mereka bergoyang perlahan tanpa angin. Kabut hitam yang tadi merayap dari koridor belakang kini menghilang, seakan kembali ke tempat asalnya. Tapi villa itu tidak tenang. Tidak. Justru sebaliknya. Seakan teror yang tertahan sejak bertahun-tahun, kini menemukan waktu untuk keluar. Arman meraih tangan istrinya dan kedua anaknya, memimpin mereka menuju pintu keluar. Kita pergi sekarang, katanya tegas, suaranya bergetar kecil. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Namun sesampainya di depan pintu utama, Arman berhenti. Pintu itu tidak terkunci. Tidak rusak. Tidak ada tanda halangan apapun. Tetapi ketika ia memegang gagang pintu untuk menariknya, gagang itu bergerak sendiri. Berputar perlahan. Seperti ada seseorang di luar yang juga sedang memegangnya. Rina langsung menutupi mulutnya agar tidak menjerit. Dinda mundur 2 langkah. Ayah, jangan buka. Namun gagang itu terus bergerak, semakin keras. Klik, klik, klik. Arman melepaskan tangannya seketika. Pintu itu bergetar. Kemudian, braaak. Pintu itu terbuka dengan hentakan yang sangat kuat, membuat Arman tersandung mundur. Angin pekat menerobos masuk, membawa aroma basah dan tanah berlumut. Namun di luar, tidak ada siapapun. Gelap. Berkabut. Hanya suara angin. Dari kejauhan, samar-samar terdengar sesuatu menyerupai tangisan perempuan, yang seperti datang dari lembah di bawah villa. Rina merapat pada Arman. Jangan keluar dulu. Arman menatap keluarganya, lalu menatap kembali keluar. Tidak, kita harus keluar. Kalau kita tetap di sini, makhluk itu bisa. Namun suara dari belakang mereka memotong kalimatnya. Kraraak. Suara kayu retak. Suara dinding bergeser. Dari koridor belakang, tempat ruang rahasia itu berada, suara rintihan lirih terdengar. Jangan pergi. Dinda memejamkan mata kuat-kuat. Aku nggak mau dengar itu lagi, aku nggak mau. Raffi gemetaran tak terkendali. Ayah, suara itu dekat banget.
Arman menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, tapi dengan tekanan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kita harus keluar. Sekarang atau tidak sama sekali. Mereka melangkah keluar villa, namun baru 2 langkah, sesuatu menghentikan mereka. Halaman depan Villa Cendana 12 yang tadinya mereka lalui saat datang kini terlihat berbeda. Pohon-pohon berubah bentuk seperti lebih tinggi, lebih rapat, seakan tumbuh puluhan tahun dalam hitungan menit. Akar menjulur ke permukaan tanah seperti tangan-tangan tua mencoba meraih apapun yang lewat. Dari jalan utama yang seharusnya tampak dari halaman, kini yang terlihat hanya kabut tebal pekat. Arman berjalan beberapa langkah ke depan. Di mana jalan mobil? Rina menahan napas. Arman, jangan jauh-jauh. Dinda memandang sekeliling, ngeri. Ayah, bentuk halaman villa ini berubah. Raffi memeluk lengan kakaknya sekuat tenaga. Kita terjebak. Dan memang benar, villa itu seperti memutus hubungan dengan dunia luar. Hanya ada mereka. Dan kabut. Dan suara tangisan yang entah dari mana. Arman menggeram, frustrasi. Tidak mungkin, kita baru berada di sini beberapa jam, tidak mungkin semuanya berubah begini. Rina menggenggam tangannya. Arman, kita harus masuk dulu. Cari tempat aman. Cari rencana baru. Arman tidak ingin kembali ke dalam villa itu. Hatinya menolak. Tetapi apa pilihan mereka? Ia mengangguk perlahan. Mereka masuk kembali ke dalam. Namun begitu pintu ditutup, semua lampu di villa itu mati bersamaan. Plaap. Kegelapan total. Raffi langsung menangis keras. Ayah. Kak Dinda. Ibu. Gelap. Arman meraih senter dari meja. Dinda menyalakan lampu dari ponselnya. Cahaya kecil dari ponsel itu menunjukkan betapa gelapnya villa tanpa listrik, gelap yang tak wajar. Rina merapatkan keluarganya. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Pelan. Berat. Tidak menyerupai langkah siapapun dari mereka. Duk, duk, duk. Arman memandang ke tangga. Tidak ada yang boleh naik, katanya cepat. Apapun yang terjadi. Dinda dan Raffi mengangguk, hampir tidak berani bernapas. Namun suara langkah itu semakin keras, semakin dekat ke ujung tangga. Hingga terlihat. Bukan wujud manusia. Bukan juga hantu dengan ciri jelas. Yang muncul di ujung tangga adalah bayangan hitam dengan bentuk manusia, tetapi tubuhnya tampak seperti kabut padat berwarna gelap, tidak punya wajah, tidak punya lengan yang jelas, hanya bentuk. Ia membungkuk. Lalu kepalanya yang kabur itu bergerak patah-patah, mengarah ke keluarga yang berdiri di ruang tengah. Rina hampir pingsan. Arman, itu bukan manusia. Bayangan itu kemudian melangkah turun. Lantai kayu berderit dengan tekanan yang kuat. Arman memegang kursi sebagai senjata. Jangan dekat-dekat. Bayangan itu berhenti di pertengahan tangga. Lalu, suara perempuan terdengar dari arah bayangan itu. Bukan dari tubuhnya, tapi dari udara di sekitarnya. Kembalilah ke kamar kalian. Dinda memegangi mulutnya agar tidak menjerit. Itu, suara perempuan di TV. Raffi merosot ke lantai sambil menangis. Arman berdiri memblokir keluarganya, tubuhnya kaku namun penuh tekad. Kita tidak akan kembali kemanapun. Lepaskan kami. Bayangan itu diam, hanya diam. Lalu, lengannya memanjang. Memanjang. Dan memanjang lagi. Seperti asap yang berubah bentuk menjadi tangan panjang mengerikan, yang kemudian menjulur ke arah mereka. Rina menjerit paling keras. Arman. Arman mengangkat kursi dan menghantam tangan kabut itu. Kursi menembus tubuh bayangan itu, seolah tidak menyentuh apapun, dan menghantam lantai.
Tangan gelap itu bergerak lebih cepat. Menyerang. Arman mendorong Rina dan anak-anaknya ke samping. Lari ke dapur. Mereka berlari sekuat tenaga menuju dapur, menabrak meja, laci, dan pintu. Dapur adalah ruangan yang paling luas, mungkin paling aman untuk saat ini. Tapi saat mereka tiba, pemandangannya membuat darah Dinda membeku. Semua perabot berubah posisi. Kursi-kursi terbalik. Piring-piring berjatuhan. Lemari dapur terbuka sendiri. Dan kulkas bergetar seperti ada makhluk hidup di dalamnya. Kapan ini terjadi? Rina berbisik, suaranya hilang. Tidak mungkin, Arman menatap sekeliling. Kita tidak meninggalkan dapur dalam kondisi seperti ini. Dor. Suara pukulan keras kembali muncul dari dinding, kali ini dari bagian dapur. Raffi memekik dan mundur. Namun suara itu berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh suara ketukan pelan. Tok, tok. Dari dalam lemari dapur sebelah kanan. Ketukan itu ritmis. Seperti sebelumnya. Arman, Rina memegang lengannya. Jangan buka. Tolong jangan buka apapun. Arman mengangguk cepat. Kita cari pintu belakang. Mungkin kita bisa keluar lewat sini. Mereka bergerak cepat menuju pintu belakang dapur. Arman menarik handle pintu itu. Terkunci. Ia menarik lebih keras. Tetap terkunci. Padahal tadi sore pintu itu terbuka normal. Dinda mencoba menyorotkan cahaya ponsel melalui jendela dapur. Ia ingin melihat keadaan luar, apakah hutan sudah berubah lagi. Namun yang ia lihat membuatnya hampir menjatuhkan ponsel. Ayah, suaranya hampir tak terdengar. Arman menoleh. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Dinda menunjuk kaca. Arman menunduk untuk melihat. Dan ia merasa perutnya mencair. Di luar jendela. Di balik kabut. Dalam jarak hanya 2 meter dari kaca. Seorang perempuan berdiri menatap mereka. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Bajunya robek seperti sudah terkubur lama. Dan yang paling mengerikan, leher perempuan itu patah, menghadap ke samping dengan sudut mustahil. Raffi berteriak histeris. Bukan manusia. Ayah itu bukan manusia. Rina menarik anak-anaknya menjauh dari jendela. Arman menatap sosok itu, dan sosok itu menatapnya balik. Alih-alih bergerak mendekat, perempuan itu mengangkat tangan kanan. Perlahan. Kemudian, mengarahkannya ke villa. Ke dapur. Ke mereka. Lalu, ia tersenyum. Senyum lebar. Tak wajar. Tak manusiawi. Arman mundur cepat, memeluk keluarganya. Semua berdiri di belakang ayah. Sekarang, namun sebelum ia dapat mencari jalan keluar lain, seluruh jendela dapur retak bersamaan. Kraraak. Retakannya seperti jaring laba-laba. Rina memekik. Dinda menutup kepala Raffi. Arman berdiri di depan mereka sambil menahan napas. Jendela itu tidak pecah, tapi retakan itu bergerak. Mengembang. Membentuk pola seperti wajah perempuan. Wajah yang sama dengan perempuan yang sedang berdiri di luar. Arman akhirnya sadar. Makhluk itu tidak mencoba masuk melalui pintu atau jendela. Tidak perlu. Karena villa ini membuka ruang-ruangnya sendiri. Secara bersamaan, seluruh pintu kamar di lantai 1 terbuka sendiri. Klek! 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 Pintu kamar Dinda. Pintu kamar Raffi. Pintu kamar mandi. Pintu gudang kecil. Dan dari masing-masing pintu, muncul dingin yang bahkan tidak dimiliki udara malam.
Arman menoleh ke belakang dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah dilihat keluarganya sebelumnya. Villa ini membuka semua pintu untuk kita. Dari pintu kamar Raffi, muncul suara mainan berputar. Dari pintu kamar Dinda, terdengar suara langkah kaki ringan. Dari pintu kamar mandi, suara perempuan menangis lirih. Dari pintu gudang, suara napas kasar. Arman memegang tangan Rina. Kita harus ke ruang tengah. Itu area paling terbuka. Namun ketika mereka melangkah, sebuah bayangan besar muncul di pintu koridor. Wujud kabut hitam tadi, lebih besar, lebih pekat, lebih agresif. Ia menundukkan kepala kaburnya ke arah mereka. Dan mengeluarkan suara. Perlahan, menyeramkan. Tinggallah bersamaku. Raffi menjerit paling keras malam itu. Arman meraih keluarganya dan menjerit. Lari sekarang. Ke ruang tengah. Mereka berlari sekuat tenaga. Sambil di belakang mereka, pintu-pintu tetap terbuka. Suara-suara mengikuti. Dan sosok-sosok mulai keluar dari ruangan satu persatu. Seperti villa itu telah bangun sepenuhnya. Dan tidak akan pernah melepaskan mereka. Ruang tengah Villa Cendana 12 dipenuhi hawa dingin yang bergerak seperti gelombang. Terasa hidup, terasa bernapas. Lampu-lampu yang sebelumnya sudah padam kini berkedip-kedip samar, seolah dipaksa menyala oleh sesuatu yang tidak ingin terlihat sepenuhnya dalam gelap. Arman, Rina, Dinda, dan Raffi berlari ke sana. Napas mereka tak beraturan, wajah penuh debu, keringat, dan ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan. Di belakang mereka, suara langkah kaki, suara seretan, suara tangisan, suara bisikan, dan suara benda-benda pecah bergabung menjadi satu, mengejar dengan ritme yang kacau dan tidak manusiawi. Arman menahan napas. Berlindung di belakang ayah. Jangan pisah. Rina meraih tangan Dinda dan Raffi, menarik keduanya lebih dekat. Dinda menggenggam lengannya sampai kuku-kukunya hampir menembus kulit. Raffi masih menangis terisak, tubuhnya bergetar tak terkendali. Namun justru ketika semuanya tampak kacau, suara-suara itu berhenti. Mati mendadak. Seperti seseorang menekan tombol mute di dunia nyata. Hening total. Terlalu hening. Jenis hening yang terasa memaksa. Arman memandang sekeliling. Kenapa? Tiba-tiba diam, ia berbisik. Rina mengetuk-ngetukkan jari di dadanya sendiri, mencoba menenangkan detak jantungnya. Aku gak suka ini, Arman. Dinda mengangkat ponselnya, menyorot ke arah tangga. Ayah, bayangannya hilang. Memang, sosok kabut hitam raksasa yang tadi menuruni tangga tak tampak lagi. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Semuanya seakan kembali normal. Hanya lampu-lampu kecil yang berderap pelan, berkedip-kedip seolah mencoba memberi isyarat, ini bukan akhir. Ini baru mulai. Arman mengambil napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang berubah, katanya perlahan. Sesuatu di villa ini. Namun sebelum ia melanjutkan, suara klik kecil terdengar dari arah dinding kiri ruang tengah. Suara mekanis. Seperti kunci rahasia yang dibuka. Rina langsung menegang. Arman, itu dari arah mana? Dinda menunjuk ke dinding papan kayu berwarna coklat tua. Dari sana. Arman menekan jarinya pada panel kayu itu. Lalu, panel tersebut bergeser perlahan ke samping. Di baliknya, ada lorong kecil. Gelap. Sempit. Dipenuhi debu tebal dan udara lembab. Lorong itu tidak mungkin ada sebelumnya. Dinda mengusap lengannya. Ayah, villa ini berubah lagi. Lorong tersebut sempit, hanya cukup untuk satu orang berjalan. Cahaya ponsel Dinda memantul di dinding kayu yang tampak berbeda dibanding dinding villa lainnya. Lebih tua, lebih kusam, lebih lembab. Seperti lorong rumah yang ditinggalkan puluhan tahun lalu.
Rina memegang lengan Arman. Kita nggak perlu masuk ke sana, kan? Arman menatap gelap lorong itu. Sepertinya, villa ini ingin kita ke sana. Justru itu. Rina hampir berteriak. Kalau villa ini ingin, kita jangan lakukan. Namun suara tiba-tiba muncul dari dalam lorong. Suara rekaman lama. Klik. Suara perempuan. Jika kau dengar ini, berarti kau sudah masuk. Arman membeku. Dinda menutupi mulutnya. Raffi memeluk kaki ibunya erat. Rina berbisik kencang, "Itu, suara siapa?" Arman mengarahkan senternya. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Mereka merapat ke lorong. Dan di ujung lorong yang gelap itu, terlihat sebuah objek kecil menghiasi lantai kayu yang berdebu. Tape recorder model lama. Bentuknya usang. Sebagian catnya mengelupas. Namun lampu indikator kecilnya masih menyala redup. Seolah ada yang baru saja menyalakannya. Arman mendekat perlahan. Tangannya gemetar. Ia menekan tombol play lagi, tombol itu tampak seolah menunggu disentuh. Rekaman kembali berbunyi. Villa Cendana 12, bukan rumah. Arman menelan ludah. Rina menutup mulutnya. Dinda memeluk Raffi lebih erat. Rekaman itu berlanjut. Ini tempat penjara. Klik, suara gesekan, kemudian rekaman berikutnya menyala sendiri. Jika kau menemukan ruangan ini, berarti villa sudah membawamu ke tahap terakhir. Tahap terakhir? Arman merasakan perutnya melilit. Rina menggeleng cepat. Arman, tolong, ayo kita keluar dari lorong ini. Namun rekaman itu menambah teror dengan kalimat berikutnya. Jika kau masih melihat villa ini sebagai bangunan, kau sudah terperangkap. Klik. Yang kau tempati, bukan villa. Lorong tiba-tiba bergetar. Kayu di dinding berdecit panjang. Dinda berteriak kecil. "Ayah!" Lantainya gerak. Raffi memeluk Dinda sambil menangis keras. Arman menoleh cepat. "Keluar, kita harus keluar." Namun lorong yang tadinya pendek kini terlihat lebih panjang. Jauh lebih panjang. Menjadi seperti lorong rumah sakit tua yang tidak berujung. Dinding berubah warna menjadi abu-abu pucat. Lantai berubah menjadi marmer retak. Udara berubah menjadi bau formalin dan darah dingin. Rina menjerit. "Arman! Lorong ini bukan dinding kayu lagi." Arman menarik keluarganya kembali ke ruang tengah. Mereka berlari. Namun ketika mereka menembus pintu lorong untuk keluar, ruang tengah villa telah berubah total. Tidak lagi ada sofa. Tidak ada meja. Tidak ada pintu depan. Yang ada hanyalah ruangan kosong besar dengan dinding penuh noda lembab dan lantai marmer tua. Villa Cendana 12 telah berubah menjadi bentuk aslinya. Bukan villa, bukan rumah, melainkan institusi tua yang terbengkalai. Arman terdiam total. Rina merosot ke lantai sambil memeluk anak-anak mereka. Dinda memandang sekeliling, suara tercekat. "Ini, apa?" Arman menggeleng, matanya melebar. "Ini bukan villa." Raffi menangis semakin keras. "Ayah, kita nggak mau di sini, kita mau pulang." Arman memeluknya erat, suaranya gemetar. Ayah tahu, nak. Ayah juga mau pulang." Namun ruangan itu justru semakin memperjelas bentuknya. Bagian ujung ruangan menunjukkan bekas kerangka kasur berderet seperti pernah digunakan sebagai bangsal. Dindingnya penuh coretan. Lantai berlumut. Langit-langit berisi bekas lampu-lampu tua rumah sakit puluhan tahun silam. Dinda berbisik lirih, "Ayah, ini rumah sakit?" Rina menggeleng. "Tidak mungkin,
Kita di villa. Kita di puncak Bogor, bukan di rumah sakit tua. Namun suara rekaman kembali menyala tanpa Arman menyentuh apapun. Dari speaker kecil yang entah berasal dari mana, suara yang sama muncul lagi. Villa Cendana 12 hanya topeng. Yang kalian lihat, hanyalah apa yang ingin ia tunjukkan. Tempat ini sudah mati. Dan ia ingin ditemani. Rekaman itu berhenti. Lampu-lampu menyalak dengan cahaya putih menyilaukan, seperti lampu operasi. Arman mendekap keluarganya. Dinda berbisik ketakutan, "Ayah, kita di mana sebenarnya?" Arman memandangnya dengan wajah yang hancur. Yang pasti, bukan di villa. Ruangan yang semula kosong perlahan berubah lagi, bukan secara fisik, tetapi secara sensasi. Udara menjadi lebih berat. Lebih padat. Seperti dinding itu bergerak dan berpindah tanpa suara. Lalu, dari kegelapan salah satu koridor yang baru muncul. Sebuah wujud keluar. Bukan bayangan. Bukan kabut. Wujud penuh. Seorang perempuan dengan gaun pasien rumah sakit yang kusut dan robek. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat, hampir kebiruan. Tubuhnya condong ke satu sisi karena lehernya patah. Tapi kini ia terlihat jelas. Nyata. Dekat. Rina menjerit spontan, menutup wajah Raffi. Dinda terpaku, tubuhnya membeku. Arman melangkah mundur. Namun perempuan itu tidak mendekati mereka. Ia menatap, langsung, ke arah Arman dan berbicara. Dengan suara serak dan patah-patah. "Kalian, bukan keluarga pertama, yang datang ke sini." Arman memaksa dirinya tetap berdiri tegak. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Perempuan itu menggeser kepala patahnya hingga terdengar bunyi tulang retak. Lalu ia tersenyum tipis. "Tinggallah, sampai pagi." Arman menggeleng keras. "Tidak. Biarkan kami pergi." Perempuan itu menghilang. Menghilang seperti asap disedot ke dalam ketidakadaan. Rina menutup mulut, menangis. Arman memeluk keluarganya erat. "Kita harus cari jalan keluar. Apapun bentuk tempat ini sebenarnya, pasti ada jalan keluar." Namun sebelum ia sempat mengajak mereka bergerak, seluruh pintu di ruangan yang mirip bangsal itu perlahan terbuka. Satu demi satu. Disertai suara retakan. Dan dari masing-masing pintu, keluar sosok-sosok lain. Bukan satu. Bukan dua. Puluhan. Pasien. Perawat. Dokter. Semua dalam keadaan rusak. Semua dengan tubuh terpecah, terputus, patah, atau membusuk. Dan semuanya bergerak kaku menuju satu titik. Keluarga Arman. Rina menjerit paling keras. Dinda memeluk Raffi sambil menangis. Arman menarik napas, lalu berteriak. "Lari! Kita cari jalan keluar sekarang." Di belakang mereka, puluhan makhluk itu mulai berlari. Mengejar, mengisi lorong-lorong gelap. Dan dinding-dinding institusi itu mulai bergetar. Seperti bangunan itu pun ikut hidup. Dan tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Hujan deras turun tanpa henti ketika mobil keluarga itu menukik turun meninggalkan kawasan puncak. Arman memegang setir dengan kedua tangan yang masih gemetar. Rina duduk tegak di kursi penumpang depan. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Di bangku belakang, Dinda terus memeluk Raffi yang belum berhenti menangis. Anak laki-laki itu masih terisa kecil, bahunya bergetar, tatapannya kosong seakan ia masih melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tidak ada dari mereka yang berbicara. Tidak ada yang sanggup. Semua masih terpenjara dalam gambaran terakhir tentang Villa Cendana 12, yang berdiri megah namun mustahil, bercahaya namun tak berpenghuni, bising oleh suara-suara yang seharusnya tak ada. Mereka meninggalkannya dengan langkah terhuyung dan napas tersengal,
Seolah tempat itu menarik jiwa mereka ketika mereka pergi. Namun yang paling menghantui adalah kenyataan bahwa villa itu lenyap ketika mereka kembali dengan warga setempat. Dalam sekejap, yang tersisa hanya lapangan kosong, pepohonan cemara yang berdesir dingin, dan tanah lembab yang tak menunjukkan jejak bangunan sedikit pun. Seakan villa Cendana 12 benar-benar tidak pernah ada. Arman menyandarkan punggungnya ke jok mobil. Jalanan puncak yang biasanya ramai kini terasa terlalu lengang. Lampu mobil memantul pada kabut yang turun pekat, memotong jarak pandangnya hingga hanya beberapa meter. Rina memegang lengan suaminya. "Bang, kita sudah jauh dari sana, kan?" Arman mengangguk, walau ia sendiri tak yakin. "Tadi waktu lewat jalan ini, gak setebal ini kabutnya," gumam Rina, suaranya lirih. Dinda menelan ludah. "Pak, kok kayak muter di jalan yang sama, ya?" Arman tidak menjawab. Karena ia juga menyadarinya. Sudah hampir 20 menit mereka melewati tikungan tajam dengan batu besar yang sama. Ia hafal bentuknya, retak di bagian tengah, lumut di sisi kiri, dan akar pohon yang melingkarinya. Jalan itu seperti memutar mereka kembali. Raffi tiba-tiba menunduk dan menutup telinganya. "Suara itu lagi," bisiknya. Dinda langsung memeluknya dari belakang. "Suara apa, Vi? Tell me." Raffi menggigit bibirnya kuat-kuat. "Ketukan itu, yang dari pintu kamar di villa." Vi dengar lagi, dari belakang mobil. Rina refleks menoleh ke kaca belakang. Kabut menutup seluruh pandangan, namun sekelebat bayangan hitam tampak bergerak cepat menyingkir dari arah cahaya. Arman langsung menginjak gas. Mobil meraung keras. "Pegangan," teriaknya. Mobil melaju kencang menuruni tikungan. Hujan menghantam kaca depan dengan keras. Wiper bergerak cepat, namun tidak mampu menyingkirkan seluruh air. Tiba-tiba, dum! Suara hantaman keras mengenai sisi kiri mobil. Rina menjerit spontan. "Ada yang nabrak! Bang! Ada yang nabrak!" Arman menggertakkan gigi. "Bukan. Itu bukan orang." Dum! 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 3 ketukan beruntun mengenai bagian belakang mobil, ritme yang sama dengan yang menghantui mereka tadi malam di dalam villa. Dinda memejamkan mata sambil menangis. "Pak! Itu suara dari pintu kamar yang ada lukisan." "Itu sama." "Itu sama?" Raffi berteriak memanggil ibunya. "Ibu, jangan biarin dia masuk. Jangan biarin dia masuk." Rina memeluk kedua anaknya sambil menangis. "Tidak ada yang masuk, tidak ada. Ibu ada di sini." Arman memaksa mobil melaju menembus kabut. "Tolong bertahan sedikit lagi," katanya dengan suara pecah. "Kita pasti sampai ke bawah, pasti." Di tengah kepanikan itu, Rina menoleh dan melihat sesuatu di kaca spion. Dalam sepersekian detik, ia melihat wajah pucat perempuan yang tersenyum retak, berdiri tegak di tengah jalan, memandang mobil mereka pergi. Wajah itu, wajah yang ia lihat dari jendela kamar villa semalam. Wajah yang tidak mungkin ada. Rina menutup mulutnya, menahan teriakannya agar tidak membuat anak-anak semakin panik. Akhirnya, setelah berjuang selama hampir setengah jam, kabut mulai menipis. Hujan mereda hingga hanya menjadi gerimis tipis. Arman menghela napas lega ketika melihat lampu-lampu restoran dan villa lain yang berderet di sisi jalan. Ia menurunkan kecepatan. "Kita selesai," katanya. "Kita sudah lewat dari sana." Rina mengusap wajahnya. "Ya Allah, terima kasih." Dinda menangis sambil menyeka air matanya. "Vi, kita selamat, kita udah nggak di tempat itu." Raffi mengangguk pelan. Namun beberapa detik kemudian, ia menatap kaca jendela samping dan berbisik pelan. "Pak! Ma!" Rina menoleh cepat. "Ada apa,
Sayang. Raffi mengarahkan jarinya ke arah luar mobil. Kenapa villanya ada di situ? Darah Rina seakan berhenti mengalir. Arman menoleh refleks ke arah yang ditunjuk Raffi. Di tengah deretan pepohonan, samar-samar di balik kabut tipis, terlihat siluet bangunan besar dengan atap khas villa lama. Cahaya kuning temaram tampak di jendela lantai atas, seperti lilin yang menyala lembut. Villa itu berdiri tenang, memperhatikan mereka, seolah mengundang mereka kembali. Villa Cendana 12. Rina menjerit. Jangan lihat. Tutup mata, Vi. Arman menginjak gas sekuat tenaga. Siluet itu perlahan menghilang di balik pepohonan saat mobil menukik cepat menjauh. Malam itu, setelah perjalanan panjang, keluarga tersebut akhirnya tiba di rumah mereka di Depok. Rumah kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Arman mengunci semua pintu dan jendela 2 kali. Rina mematikan semua lampu kecuali lampu ruang keluarga. Dinda tidur bersama Rina. Raffi tidur dengan Arman. Tidak ada yang ingin meninggalkan satu sama lain. Namun meski mereka sudah pulang, masing-masing dihantui oleh bayangan yang sama, berupa potongan-potongan teror. Ketukan dari pintu kamar villa. Bayangan perempuan bergaun putih yang berdiri di depan jendela. Langkah kaki yang selalu mengikuti mereka. Ruang tamu villa yang berubah bentuk ketika mereka berpaling. Ruang bawah tanah yang dinginnya lebih dari sekadar dingin. Dan suara yang berbisik di telinga Rina. Kamu tidak bisa pergi. Rina terbangun dini hari dengan keringat dingin membanjiri wajah. Jam menunjukkan pukul 2.12, angka yang sama dengan nomor villa. Dari dapur, terdengar suara. Tok, tok, tok. Ketukan. Pelan. Berirama. Persis seperti di villa. Rina menahan napas. Ia memukul bahu Arman. Bang, denger nggak? Arman membuka mata perlahan. Ketukan itu terus berlanjut. Tok, tok, tok. Arman bangkit dengan wajah pucat. Kita harus lihat. Dan mereka berjalan perlahan menuju dapur. Namun ketika sampai, tidak ada siapa-siapa. Hanya jendela dapur yang terbuka sedikit, dan embun dingin yang tak seharusnya ada di dalam rumah. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk kembali ke puncak, menghubungi pihak kepolisian, dan memperlihatkan foto-foto villa yang sempat ia ambil di ponselnya. Namun ketika ia membuka galeri, foto-foto itu hilang. Semua. Yang tersisa hanyalah satu foto terakhir. Foto yang menunjukkan 4 orang, Arman, Rina, Dinda, Raffi, berdiri di depan ruang tamu villa yang terang. Namun ada satu hal yang membuat Arman menjatuhkan ponselnya. Di belakang mereka, di antara tirai jendela, terlihat sosok perempuan berwajah pucat, tersenyum retak, matanya hitam tanpa kelopak. Ia berdiri seakan menjadi bagian dari keluarga. Seakan ikut berfoto. Dan tulisan di bawah foto itu muncul sendiri. Villa Cendana 12 selalu ada. Malamnya, ketika keluarga itu berusaha tidur, ketukan dari dapur kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok. 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 Raffi menutup telinganya. Ibu, dia datang lagi. Dinda memeluk adiknya erat. Jangan lihat, Vi, jangan dengar. Arman menggenggam tangan Rina. Kita harus hadapi ini, kita nggak bisa lari. Namun sebelum Arman sempat berdiri, lampu kamar berkedip. Angin dingin berhembus masuk dari bawah pintu. Dan dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki perlahan menghampiri mereka. Setiap langkah mendekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Hingga berhenti tepat di depan pintu. Senja saat mereka tiba di Villa Cendana 12 kembali berputar di benak mereka. Aroma wangi bunga cendana itu muncul lagi dari arah celah pintu. Lalu terdengar,
Satu ketukan. Tok. Satu suara lembut, namun tajam. Lalu, boleh masuk? Suara perempuan itu. Lembut. Retak. Akrab. Rina memejamkan mata erat. Dinda menggigil. Raffi menangis pelan. Arman berdiri, gemetar, memegang gagang pintu. Pintu perlahan mulai terbuka. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian di puncak. Musim hujan mulai mereda, udara di Depok kembali hangat, dan kehidupan di luar berjalan seperti biasa. Namun bagi Arman, Rina, Dinda, dan Raffi, kehidupan normal tidak lagi sama. Akan tetapi, mereka pura-pura menjalaninya.